Wa minhum lan iku setengah saking anas almasyi utawi wong kang lumaku, wong kang mlaku ala rijlaihi ing atase sikil lorone al-muttaqi atawi al-masyi ala rijlaihi ing atase sikil lorone al-masyi wa huwa qalilul amali wa huwa utawi al-masyi iku qalilul amali wong kang gede amale. Ada orang ketika dikirim di padang mahsyar dia seraya menunggangi tunggangan. Siapa mereka? Golongan-golongan orang yang bertakwa. Ada yang keadaannya berjalan biasa di atas bertumpu pada kedua kakinya. Siapa itu? Qalilul amali, orang yang sedikit amalnya. Kados awake dhewe sakmenika tasih sekedhik amalipun benjang teng padang mahsyar saged kemawon kita sedaya menika anggenipun melampah niku nggih melampah biasa. Nggih rekaos. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, wa minhum al-mashi ala wajhihi wa minhum lan iku setengah saking anas al-mashi utai wong kang mlaku ala wajhi ing atase wajahe al-mashi. Sebagian dari manusia kelak saat digiring di padang mahsyar keadaannya dia berjalan bukan dengan kendaraan, bukan dengan kakinya, tapi dengan wajahnya. Masya Allah. Terus pripun? Ngesot nggih dengan wajahnya. Siapa itu? Wa al-kafiru, wong kang kafir. Orang kafir kelak di padang mahsyar akan digiring dengan cara berjalan di atas mukanya. Terus semua makhluk sejak Nabi Adam, entah mereka beriman atau tidak, semua akan dibangkitkan dari alam kubur dan akan berjalan menuju kepada mahsyar itu sesuai derajatnya masing-masing. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ini teman-teman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nggih. Yang hafizah. Nggih. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Surat Al-Kahfi. Dan kami akan menggiring, mengumpulkan mereka semua dan tidak ada satupun orang yang kami tinggalkan. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang meninggal, sampai makhluk yang meninggal, semua akan dikumpulkan. Tiang kafir menika anggenipun melampah teng padang mahsyar, melampah ing atase napa? Mahsyar. Ing atase wajahipun. Melampah beto sikil loro tasih mending nggih. Beto wajah pramila pripun. Summa yasrifunu li bubaran. Sapa annasu menungso minal mauqifi saking panggonan leren ilal jannati bubaran ilal jannati maring swarga awin nari utawa neraka. Dados kita semua akan digiring menuju pada stasiun luas menampung semua makhluk. Ketika menuju stasiun itu ada orang yang sambil naik, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan wajah di atas wajahnya. Lalu ketika sudah sampai di stasiun itu nanti akan bubaran, istilahipun berpisah-pisah. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Wa yamurruna ala sirati wa yamurruna lan padha lewati sapa anas
lewati ala sirati ing atase wat jembatan Shiratal Mustaqim. Fa ummatu sayyidina Muhammadin, fa ummatu sayyidina mongko utawi ummate Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ala sab'ati anwa'in, iku ala sab'ati anwa'in, ono pitu pira-pira napa werna. Maka dari sekian umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 7 warna, 7 bagian, 7 golongan. Dados tangi sangka kubur masing-masing dalam keadaan sesuai amalnya, lalu digiring menuju kepada padang mahsyar, stasiun atau tempat pemberhentian sebelum ditentukan menuju ke surga ataupun ke neraka, melewati atau jembatan itu. Untuk umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 7 bagian. Nah, siapa saja 7 bagian itu dan di mana posisi kita dari 7 itu? Nih, as-siddiquna suwijine pira-pira wong kang banget temene. As-siddiquna rupane ingkang nomor 1 pira-pira wong kang banget napa temene, orang yang sangat jujur, orang yang berintegritas antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan, antara apa yang ia nyatakan, apa yang ia komitmenkan, itu integritas, terintegrasi, padu bukan padu tapi padu menjadi satu. Kalau kita sering di lingkungan pekerjaan, di instansi pemerintahan atau di yayasan atau apapun, ada fakta integritas sebelum penandatanganan penerimaan bantuan atau apa itu kan ada fakta integritas. Nah, apa yang kita tuliskan, apa yang kita nyatakan itu padu satu dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya fakta integritas. Itu orang-orang yang siddiqun. Wal alimun yang nomor 2 wal alimun, golongan yang kedua pira-pira wong kang padha alim, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang ilmuwan agama, orang yang pandai, pintar, mengerti mendalam tentang agama dan mengamalkannya. Para kiai, para asatidz, ustadzat yang mengamalkan ilmunya. Wal budala'u. Ya, ini kalau kita mengukurkan sab'ati anwa'in as-siddiqin wal alimin wal budala'i. Tapi ini kita badalkan kepada khobarnya. Iqrabnya mengikuti pada khobarnya. Khobar mubtada itu kan apa? Rafa. Maka as-siddiquna wal alimuna wal budala'u. Yang nomor 3 golongan para wali abdal. Wali abdal. Wali abdal itu Nabi Muhammad bersabda, inna budala'a ummati la yadkhulunal jannata bisolatin wala syamin walakin dakhaluha bisakha'in nafsi wasalamatis suduri. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa di antara umatnya itu akan ada wali-wali abdal. Abdal itu jamak dari kata badalun. Artinya badalun itu pengganti. Sepeninggal Nabi Muhammad ada kalangan manusia biasa, tapi dia derajatnya menjadi wali, namanya wali badal. Wali badal ini wali setiap kali ada satu yang meninggal akan digantikan oleh wali setelahnya, di generasi setelahnya. Disebutkan wali badal ini perannya adalah batu
daftul bala, menolak bala. Dados di dunia ini kadang terdapat banyak bencana. Kalaupun terjadi bencana, tidak sampai menuntaskan seluruhnya. Itu karena peran, salah satunya dari peran wali badal. Nah, wali badal itu mereka ibadahnya banyak, puasanya banyak, tapi faktor yang menjadikan dia terangkat derajatnya menjadi wali badal bukan semata-mata karena itu, lebih kepada hubungan horizontal, bahwa dia itu punya sakhaul nafsi, kedermawaan hati, tidak pernah membenci, tidak pernah mendengki, tidak pernah menaruh kebencian terhadap orang lain, punya sakhaul nafas, wasalamati sudur, punya kualitas hati batin yang jernih, hatinya jernih, wan nashil muslimin, punya kejernihan hati di dalam menasehati sesama orang Islam. Itu wali badal. Kalau di dalam kitab Sirajul Talibin Ala Minhajil Abidin karya Syekh Ihsan Jabes, nah niku wali-wali badal niku piyambakipun tidak pernah mendengki orang yang keadaannya bagaimanapun keadaannya apapun, dia mau kaya, mau miskin, mau menyakiti hati, mau berbuat baik, mau berbuat buruk kepada orang itu, dia tidak pernah mendengkinya. Maka kenapa disebut wali badal? Kalau dalam Sirajul Talibin itu li'annahum budilat sayyi'atuhum hasanatin, keburukan-keburukan yang menimpa mereka, keburukan-keburukan yang ada itu mereka ganti dengan kebaikan. Diceritakan kalau di Indonesia itu ada wali badal dari Kendal, itu Mbah Mahfud Kendal, dan yang memang yang mengetahui wali badal ya wali-wali. Kalau kita mungkin tidak bisa menerkanya, tidak bisa mengidentifikasinya, tapi wali badal itu mereka sukanya menyendiri. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan wali badal itu kalau dia muhtarifun talabul halal, dia mencari pekerjaan halal, mendapatkan hasil pekerjaan dari hasil pekerjaan yang halal untuk dibuat menafkahi keluarga, itu juga berpotensi menjadi wali badal. Wali badal itu mereka sangat wirai. Wirai itu sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meragukan saja dia tidak mau, apalagi yang haram. Nah, itu wali badal. Dan memang ada hadisnya, inna budala ummati la yadkhuluna al-jannata bi sholatin wala syamin walakin kafaruha bi saqain nafsi wa salamati suduri wan nashi lil muslimin. Jadi kriteria orang yang diangkat menjadi wali badal sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud, itu mereka punya kualitas hati yang jernih, dermawan, dan ikhlas tulus menasihati sesama orang Islam. Para pengasuh pondok pesantren itu betul dibayar, tulus selalu mengajarkan ilmu, menasihati